Nggak, tidak ada satupun orang di dalam channel ini yang ditangkap polisi. Ya, nggak ada, saudara. Nggak usah takut. Yang penting Anda ngomong tanggung jawab. Ya, ngomong itu ditata dulu sebelum ngomong. Jangan emosional. Yang boleh ngomong teriak saya, karena begitu saya ngomong kan mewakili hati Anda. Ketika saya ngomong bangsat, anjing, anjrit, segala macam, itu mewakili hatimu. Sudah, biar terwakili oleh saya. Tapi Anda kan, ya jangan, saudara. Saudara masuk di sini, Anda ikut bicara, Anda nyatakan pendapatmu, kecuali Anda sudah bukan warga negara Indonesia. Nah, kemudian Anda terwakili. Jangan takut, nggak ada yang ditangkap. Malah orang-orang di luar channel, oh, si malah ditangkapnya bukan di channel ini malah, saudara. Padahal anak Batak sering masuk sini, tapi ditangkapnya bukan gara-gara channel ini. Aneh ya, aneh, nggak ada satupun di channel ini yang ditangkap polisi. Anda pernah ditakut-takutin ya sama siapa itu ya, benar takut-takutin, tapi nyatanya nggak ada yang ditangkap, saudara. Buka ya, open gitu ya. Ini ada yang bilang, kok Paul benci dengan Gilbert? Oh enggak, saya enggak benci dengan Gilbert Mantova, oh, enggak. Saya disuruh oleh Roh Kudus ya untuk menegur Gilbert setiap hari, mengingatkan ya jalan kebenaran ini ya. Salah kamu ya. Roh Kudus Yesus ya menyuruh saya untuk setiap hari mengingatkan Gilbert dan para pendeta yang hidupnya kayak Gilbert, ya bermewah-mewah. Ya, karena Gilbert itu adalah pendeta hedonisme. Supaya karena gereja sekarang ini ya di framing oleh orang-orang macam Gilbert untuk hidup di dalam ketakutan. Ya. Asal tahu aja gitu ya. Ya, Saifuddin ini egonya memang tinggi, itu komplain ya, orang-orang Amerika pada komplain karena dia sombong sekali, dia bilang. Dia belajar merendah. Sebetulnya yang Saifuddin proses, kalau dia bertobat, apa yang dialami Saifuddin ini nanti akan menjadi kekuatan dia loh. Semua yang dialami Saifuddin hari-hari ini, kalau dia bertobat, itu malah jadi kekuatannya dia loh. Saya pun sama ya, saya mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidup saya, ketika waktu itu semua orang menertawakan saya, tetapi begitu saya bertobat, apa yang saya alami waktu itu menjadi senjatanya saya loh, untuk perang loh. Perang rohani maksudnya ya. Sehingga orang mau apa sama saya sudah menguasai ilmunya. Gitu ya. Oke. Ya kita doakan saja ya terus ya, supaya Saifuddin mau merendahkan hatinya ya sama Tuhan terutama ya. Kita tetap akan ini. Oke, saudara, lanjut lagi ya. Ada yang menarik, saudara, saya kiriman dari Raja Uti tentang 10 daerah paling toleran. 10 daerah yang paling toleran di Indonesia, saudara. Ya, semuanya adalah wilayah basis Kristen, saudara. Ajaib ya. 10 daerah paling toleran menurut Setara ya. Semuanya adalah basis Kristen. Saudara ngerasa nggak bagaimana itu? 10 wilayah, 10 provinsi ya, 10 provinsi paling toleran di Indonesia. Semuanya adalah wilayah Kristen, saudara. Ini dari 2022 ya, saudara ya. Anda bisa baca dari Kompas. Sebentar ya, saya share screen, saudara ya. Semoga saudara bisa nangkep ini ya. Saya nanti tak ceritain, saudara. Coba saudara lihat ini ya, saudara lihat 10 daerah ya. Ini dari Kompas ya, saudara ya. Dari Kompas, 10 daerah paling toleran di Indonesia dari Kompas ya. Setara Institut baru-baru ini merilis indeks kota toleran ya 2021 ya, ini dirilis bulan ini ya 2022 ya, saudara ya. Jadi 2 April 2022, saudara. Ya. Dalam studinya Setara Institut menggunakan 4 variabel dan 8 indikator terhadap 94 kota di Indonesia. Ya, lihat saudara.
Daftar kota paling toleran, Singkawang, mayoritas Tionghoa, saudara ya. Mayoritas Tionghoa Singkawang. Manado, mayoritas Kristen. Salatiga, mayoritas Kristen. Kupang, mayoritas Kristen. Tomohon, mayoritas Kristen. Magelang, itu kantong Kristen, saudara ya. Magelang, Muntilan, ya. Sama apa, Sleman ya. Sleman, Magelang, Muntilan, Salatiga, itu setahu tari ya. Merapi, itu semua itu mayoritas Kristen, saudara ya. Ambon, Bekasi ini aneh, saudara. Bekasi. Bekasi ini mungkin salah, ada yang salah. Karena di Bekasi masih nggak boleh bikin pura. Ya, sama. Mungkin daripada nggak ada lagi, udah nggak ada lagi ya. Tapi semua nih 1-7 ini wilayah Kristen, saudara. Ya, Surakarta, ya. Sekarang karena ada sisa Pak anaknya Jokowi, ya kan. Kediri. Nah, Kediri ini karena gudang garam ya, karena gudang garam. Tapi Kediri ini pernah pusat Hindu dulu ya, pusat Hindu. Kedua, Kediri ini adalah agama ini loh, agama tradisional, kepercayaan tradisional sangat kuat di sana. Ya. Kalau Surakarta ini kebetulan ada pesantren radikal ya, punyanya si Basir itu ya. Kalau Bekasi ini aneh, cuman Bekasi ini yang buat saya rada aneh. Karena HKBP Philadelphia ada di sana, ya. Terus ada satu lagi Pura Bekasi juga nggak boleh dibangun di sana, ya. Bagaimana bisa dibilang toleran? Tapi mungkin daripada nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda lihat 1-10, ya, yang 7 ini justru Tionghoa dan Kristen, saudara. Ya. Pak Paul, Bekasi mengalami banyak perbaikan, Pak. Bekasi, tapi Philadelphia sama Pura Bekasi masih nggak boleh berdiri. Masih belum berdiri, cuman artinya memang bupatinya waktu itu wali kotanya cukup keras ya, wali kotanya waktu itu nantang ya, ada gereja apa itu mau ditutup ya, gereja Katolik Santa Maria ya mau ditutup sama masyarakat, lalu si wali kotanya bilang kamu bunuh saya saja, sampai bilang begitu wali kotanya ya, saya kaget juga waktu itu. Iya. Itu, kamu lebih baik bunuh perizinannya gereja Katolik ini, dia bilang begitu ya. Wali kotanya pasang badan dia kan. Hebat itu ya, itu ya boleh diakui. Cuman pertanyaannya mengapa Pura Bekasi sama HKBP Philadelphia masih nggak boleh di sana? Iya, kemudian Surakarta ini ya faktor anaknya Pak Jokowi. Ya, anaknya Jokowi ya. Kediri ini setahu saya dari sisi budaya dan spiritualitas Jawa memang pusat kekuatannya, Pak, pusat ininya. Surakarta ya. Kalau Kediri. Kediri itu ya bekas kerajaan-kerajaan kuno seperti ya kayak Jayakatwang, kemudian juga Daha, kemudian juga Singosari, bahkan Majapahit sendiri kan dari situ permulaannya. Ya. Jadi kalau kita mempelajari spiritualitas Jawa banyak mantra-mantra maupun ini ya kan dari daerah situ, Pak, dari daerah Kediri. Jadi pengaruh spiritualitas Jawa masih kuat. Saya khawatir justru Pematang Siantar, Pak. Tadinya nomor 2, Pak, Pematang Siantar. Ya karena tiba-tiba ada itu tadi kan, isu itu tadi ya. Sebetulnya itu bukan isu tadi, itu pemicu terbukanya sekarang ke publik, Pak. Tapi sebetulnya sudah sejak 3-4 tahun terakhir ini kata teman-teman yang tinggal di sana, situasi sudah berubah. Karena kan orang-orang Batak itu suka pergi merantau, Pak Paul gitu kan, sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Nah, kadrun-kadrun masuk ke situ, Pak. Masuk ke sana orang Jawanya ya. Ya dari mana-mana lah. Orang dari Padang, dari Jawa, dari Bengkulu masuk ke sana. Ya. Jadi akhirnya komposisi penduduk berubah. Nah, kelihatannya ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Selama ini justru saya pernah juga 2 tahun tinggal di sana sebentar. Yang saya ingat saya dulu di situ kota yang paling nyaman, Pak. Makanannya enak, kemudian juga orang Tionghoanya banyak. Jadi kita tetangga saya kiri kanan orang Tionghoa gitu kan. Nah, jadi konglomerat itu salah satu konglomerat sawit itu. Oh iya, Martua Sitorus kan orang sana. Orang Pematang Siantar. Orang PS ya. Iya. Jadi itu kota yang paling nyaman dulunya, Pak. Tetapi sekarang ada beberapa teman di sana itu bilang sudah nggak seperti dulu, Pak, situasinya sekarang, katanya gitu. Nah, jadi ini kan kasus yang Imlek Fair ini kan kembali ditarik-tarik ke masalah perizinan. Hanya pemicu untuk membuka ya. Pak. Substansinya ya intoleransi, tetapi akan ditarik ke arah
ke ranah perizinan gitu dan lain-lain dan sebagainya, kan seperti itu biasanya modusnya Pak Paul gitu. Ngeri ya. Ya, jadi sekarang pematang siantar tidak masuk 10 besar lagi Pak Paul gitu. Aneh ya. Ya. Nah, Tapi ini ada yang Singkawa bilang pun nih, kenapa tertahan ya? sampai Kenapa satu terus, Kalimantan Pak. nggak termasuk ya? Palangkaraya ini kan termasuk ini kan. Malah Ya Bekasi yang mungkin dimasukkan ini ya, malah aneh kan. Makanya saya bilang ini Bekasi ini agak aneh ini Bekasi ini. ya mungkin juga setara institut juga mungkin antara ini Pak Sawang Sinawang tega nggak tega Pak Paul gitu. Tapi yang jelas Jadi ini ya, yang sudah pasti ini tujuh kota ini bukan daerah Islam, saudara. Ya, bukan ya bukan 7 basis. kota ini pertama daerah minoritas dan terutama orang Kristen, dan yang berikutnya ini sini justru paling banyak orang Tionghoa Pak. Ya, makanya ini pertanyaan buat kita semua, saudara ya. Ini harusnya pemerintah Indonesia juga menggunakan ini sebagai referensi. Ya, bagaimana agama Islam itu menggerus ya Pancasila. Ya. Oh, balik lagi, saya bukan anti Islam, saudara ya. Gilbert aja saya hajar habis-habisan, gereja-gereja hedonisme itu kita hajar habis-habisan, kok nggak cuman Islam aja yang kita antam, saudara ya. Nah, Lord, itu di Kamri Ibu Kodi kan Islam juga, tapi seneng kemari karena mereka tahu tujuan kita, saudara ya. Mereka tahu apa yang kita sampaikan, ya. Yang kita hajar itu bukan cuma Islam, saudara ya. Gereja-gereja yang brengsek pun kita hantam, dan banyak sekali gereja-gereja yang brengsek. Nah, cuma kita balik lagi, 10 toleransi. Bukan kita anti Islam, saudara, tapi kita sedang, ini ada apa dengan Islam? Mengapa kalian Islam, ya, justru yang harusnya menjadi katanya agama damai, yang rahmatan lil alamin, kalian Islam justru jadi biang kerok nih. Ada apa kalian Islam? Ya, ada apa? Sehingga kalian jadi biang kerok, ya, anti Pancasila. Ini kan namanya anti. Kalau Anda intoleran berarti Anda anti Pancasila. Udah itu aja. Ya. Simpel sekali. Ini Pak Santi Ahmad minumnya air hangat, Pak. Itu pasti dalamnya dingin itu, Pak. Cegukan itu, Pak. Iya. Minumnya air yang agak panas, Pak. Minumnya air panas, Pak. Itu nanti. Air panas ini. Oh, udah. Cuma belum mempan. Belum mempan. Kasih makan cabai, Pak. Kasih makan cabai, kasih andaliman. Aduh. Nah, jadi kemudian begini Pak Paul. Nah, memang kira-kira ini komposisi penduduk itu berubah Pak, di mana kantong-kantong Kristen itu kan kedatangan banyak pendatang. Nah, kadang-kadang ya perilaku intoleran ini justru dibawa oleh para pendatang Pak Paul. Nah, kayak Papua ya, kenapa Papua nggak masuk ya, Manokwari atau Wamena atau Jayapura? Karena intoleransi ini justru diprovokasi dari pendatang, saudara. Ya, saya kira ya ada faktor pendatang juga Pak Paul pengaruhnya gitu. Ya, kayak yang di Papua itu, yang di Tolikara itu dari pendatang loh, memprovokasi loh. Karena tidak pernah dari dulu itu pelarangan masjid segala macam nggak pernah, tiba-tiba ada kejadian Tolikara. Ini dibikin ya, settingan, dipancing supaya geger. Makanya jadi intoleran. Nah, ada apa nih kalian dengan orang-orang Islam? Ada apa Menteri Agama ini? Kamu ada mikir apa sih Menteri Agama ini? Menteri Agama ini umurnya di bawah saya ya. Nah, saya bilang kamu aja, enggak apa-apa. Kamu ini kenapa? Kamu nih Menteri Agama ini, apa yang kamu pikirkan? Si Yakut ini kan. Kamu ini mikir apa sehingga kamu ini nggak bisa membimbing umatmu untuk jadi waras, tapi malah jadi edan, ya kan? Nah, ini mesti Jokowi mesti ini ya, mesti berpikir. Artinya selama ini memang begini ya, apa ya? Saya melihat memang pemerintah ini apapun yang diomongkan oleh pemerintah dari zaman Soeharto sampai dengan hari ini, ya itu semua hanya retorika, ya semua retorika. Cerita apapun, ngomong apapun. Yang saya khawatir ini, ya kalau Jokowi juga terjebak di dalam retorika, karena budaya Jawa ini memang penuh dengan retorika. Ya, budaya Jawa ini penuh dengan retorika ya. Itu yang saya paling tidak suka dengan orang Jawa. Penuh dengan retorika, basa-basi. Ya, kalau ngaku salah pun ngaku salahnya basa-basi. Ya, kemarin kan banyak yang mengkritik, banyak yang skeptik dengan statement Jokowi. Tapi sudah ngomong saja sudah bagus itu ya, sudah mengakui saja sudah bagus. Nah, yang sekarang kita butuhkan dari Jokowi adalah eksekusi. Adalah eksekusi dengan fakta tentang intoleransi ini, saudara. Channel ini entah
Ada, kami nggak suka, sakit rasanya ketika kami diperlakukan diskriminatif. Channel ini menyatakan, makanya Anda bersuara itu bagus. Ya, jangan takut, tidak ada satupun orang di dalam channel ini yang ditangkap polisi. Ya, nggak ada, saudara, nggak usah takut. Yang penting Anda ngomong tanggung jawab. Ya, ngomong itu ditata dulu sebelum ngomong, jangan emosional. Yang boleh ngomong teriak saya, karena begitu saya ngomong kan mewakili hati Anda. Ketika saya ngomong bangsat, anjing, anjrit, segala macam, itu mewakili hatimu, sudah, biar terwakili oleh saya. Tapi Anda kan, ya jangan, saudara masuk di sini, Anda ikut bicara, Anda nyatakan pendapatmu, kecuali Anda sudah bukan warga negara Indonesia. Nah, kemudian Anda terwakili. Jangan takut, nggak ada yang ditangkap. Malah orang-orang di luar channel, malah ditangkapnya bukan di channel ini malah, saudara. Padahal anak Batak sering masuk sini, tapi ditangkapnya bukan gara-gara channel ini. Aneh ya, aneh, nggak ada satupun di channel ini yang ditangkap polisi. Anda pernah ditakut-takutin ya sama siapa itu ya, benar takut-takutin, tapi nyatanya nggak ada yang ditangkap, saudara. Para donatur katanya nanti ditangkapin semua, yang donatur ke Damaris, ke Galarua, nggak ada sampai hari ini yang ditangkap, saudara. Padahal rekening kita buka open-openan, nama-namanya ada semua. Dari dulu udah jalan 2 tahun, nggak ada yang ditangkapin. Nah ya, justru yang di luar channel ini pada ditangkapin, ya. Hati-hati, saudara. Nah, karena di sini Anda sudah terpuaskan dengan omongan saya, ya kan? Biar saya saja. Nah, yang Anda yang lain ngomong, sampaikan informasi, keluhan, semua bersuara, saudara. Sebab keluhanmu itu akan didengar. Kalau Anda nggak mengeluh, kalau Anda nggak ngomong di sini, pemerintah pikir kalian nggak ada masalah. Ya kan? Adanya hari ini Jokowi dan Gus Yakut kemarin sampai beres-beres, itu semua karena channel ini, saudara. Apakah karena Denny Siregar? Enggak. Logikanya simpel, saudara. Ketika Denny Siregar sama si Ade Armando itu teriak-teriak tentang minoritas yang tertindas, lalu orang mayoritasnya bilang, ada lu jangan inilah, jangan lebay lah. Yang orang yang kamu bilang tertindas aja diem aja kok. Sebenarnya kan begitu kan? Anda sama kamu ditolong aja, nggak minta ditolong kok, kamu sok-sokan mau nolong. Yang mau ditolong saja, diem saja, nggak minta tolong. Kok kamu sok-sokan mau nolong mereka? Nah itu loh artinya itu, saudara. Nah sekarang dengan ceritanya saya tuh ada. Dan saya nekat orangnya, saya berani melakukan yang ekstrim. Ya termasuk bakar-bakar, saudara. Bukan bakar-bakar orang, bakar-bakar rumah, bukan. Termasuk bakar-bakar buku. Saya nekat berani. Kenapa belum saya lakukan? Belum saatnya. Ya, saya masih berharap pemerintah mendengar, ya, dan sudah beberapa yang perbaikan, ya, walaupun beberapa masih retorika, tetapi harus diakui ada banyak sekali perbaikan. Sejak saya channel ini meledak, ya, ya, ada banyak sekali perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Harus kita akui, saudara, harus diakui. Cuman kurang, nggak cukup. Dan saya masih dengan sabar menunggu. Harus kasih waktu, saudara.